Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Wulandari dengan NIM C1C020231. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21, gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapel. Langsung saja. Dasar hukum perhitungan PPh pasal 21. Dasar hukum perhitungan dan penghitungan pajak penghasilan ini dapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 PPh Pasal 21 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 TPJ 2016 yang mengatur tarif terbaru pengambilan tidak kena pajak 2016. Selanjutnya komponen perhitungan PPh Pasal 21. Komponen ini terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama penghasilan bruto, yaitu penghasilan kotor PPh Pasal 21. Penghasilan kotor atau adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah A. Penghasilan rutin. Cara perhitungan PPh 21 2015 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok, tunjangan. B. Itu penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus ada tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham. Selanjutnya itu tunjangan hari raya keagamaan atau THR dan upah lembur C. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan BPJS adalah program program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ditawarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah. Tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dan sebagainya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya. Dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross up. Selanjutnya itu tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS jika K, JK, JP, JK secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Selanjutnya pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500 sebulan atau 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto ini. Biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 222.400 per tahun. Selanjutnya mengenai PTKP, penghasilan tidak kena pajak.
Transaksi tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 2112 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 dan PMK nomor 101 PMK 010 2016 adalah 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk dari wajib pajak orang pribadi. Baginya 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan wajib pajak yang kawin dan 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang biasanya tinggal bersama suami. 4.500.000 per tahun atau 3.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga setara dan keluarga semeta dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Metode perhitungan gaji karyawan walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP. Namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Metode perhitungan PPh 21 yang paling umum yaitu satu metode GOS atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode GOS ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung penghasilan dasar urutannya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh pasal 21. Yang kedua yaitu metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ini diterapkan bagi karyawan yang atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak gajinya diikan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Ketiga, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Terakhir itu perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap untuk perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama per bulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime dan membayar sejenisnya. Untuk perusahaan yang masuk program Jam Sostek atau premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian atau JK, dan premi jaminan kesehatan atau JPK yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghidupnya pasal 21 premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan PPh pasal 21, gaji bulanan, gaji mingguan, dan bonus prerapel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.